warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para santri sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Riyadhus Shalihin dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilanjutkan dengan ibadah yang lain. Kita sudah melaksanakan salat, kemudian kita juga pada kesempatan kali ini lanjutkan dengan ibadah thalabul ilmi. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ilmu ini menambah iman dan takwa kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan mudah-mudahan para santri yang salat berjamaah kemudian diam mendengarkan ilmu, dia mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para santri, para thalabatul ilmi, beberapa hari ke depan kita kedatangan tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang dianjurkan oleh para ulama sebelum kita masuk bulan Ramadan. Yang pertama adalah al-farah was-surur, gembira dan bahagia akan kedatangan bulan Ramadan. Dan ini adalah sifat karakter orang yang beriman. Kalau ada kebaikan datang, kalau ada kesempatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan gembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakan karena keutamaan dan rahmat Allah, falyafrahu, hendaknya mereka bergembira. Apakah antum orang yang beriman, para santri? Kalau kita orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita akan bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, karena dia adalah musim al-khairat wa ta'at, musimnya kebaikan, musimnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang datang bulan Ramadan responnya biasa-biasa saja, atau bahkan pikirannya ya tidak bisa makan, tidak bisa main, tidak bisa ini dan itu, maka ini tidak tertanam padanya sifat al-mu'minin as-sadiqin, sifat orang-orang yang jujur tulus dalam imannya. Ini yang pertama apa? Sebelum masuk bulan Ramadan kita al-farah was-surur, senang dan bahagia. Kemudian yang kedua, para ulama menjelaskan bahwa sebelum kita masuk bulan Ramadan dengan segala kebaikan dan keluhurannya, maka kita mensucikan jiwa kita dengan berhenti dari segala dosa dan maksiat, dan kita banyak-banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Ini perintah di semua waktu dan keadaan. Kita diperintahkan taubat. Para ulama menekankan sebelum masuk bulan Ramadan, maka lebih-lebih kita banyak meningkatkan istighfar, minta ampun dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang masuk bulan Ramadan dalam keadaan suci, dalam keadaan meninggalkan maksiat, maka dia akan mendapatkan ladzatul ibadah, lezatnya beribadah,
sujud, ruku, qiyam, tilawah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifat orang yang beriman dalam ibadahnya. Orang-orang saleh mereka menghabiskan malam mereka untuk ibadah. Kenapa? Merasa lezat, merasa nyaman, enak, menikmati ibadah. Ya, makanya para ulama mengatakan inna fid dunya jannatan la yadkhulu man la yadkhuluha la yadkhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ada surga, yang tidak masuk surganya dunia, dia tidak bisa masuk surganya akhirat. Apa itu? Mengenal Allah, selalu mengingat Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para santri sekalian, orang yang masuk bulan Ramadan tidak berhenti dari maksiat, masih kotor, berlumuran dosa, maka dia tidak akan bisa menikmati lezatnya ibadah. Berat baginya ibadah, tidak nyaman baginya ibadah. Maka kita lihat orang-orang yang masuk bulan Ramadan masih maksiat, sholat tarawihnya pengen cepet-cepet. Kita lihat berat bagi mereka puasa jam 11, jam 1 sudah makan berbuka, belum waktunya. Kenapa? Karena masuk bulan Ramadan jiwanya, hatinya belum suci. Ini para santri, mudah-mudahan antum menjadi orang-orang yang masuk bulan Ramadan dalam keadaan suci dari segala dosa dan maksiat, supaya bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah, lezatnya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selesai bulan Ramadan sudah menjadi fitrah yang dipahami oleh orang-orang keumuman, yaitu kembali kepada fitrah, tidak ada dosa dan juga maksiat. Ini yang kedua, para santri sekalian, bahwa kita menjelang Ramadan banyak-banyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga mungkin adalah al-azm, bertekad bahwa Ramadan ini adalah ayyamam ma'dudat, hari-hari yang sangat sempit, sangat sedikit. Kita hari ini mau 2-3 hari masuk bulan Ramadan, nanti kita ingat lagi ternyata sudah di tengah Ramadan, ternyata sudah pergi Ramadan tersebut. Maka dia adalah waktu yang singkat, yang ringan, tidak berat, maka harus kita manfaatkan dengan sebenar-benarnya, dengan semaksimal mungkin ibadah di dalamnya, puasanya, qiyamul lailnya, tilawahnya, zikirnya, istighfar dan taubatnya, dan semua bentuk-bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini santri insyaallah ya, Masya Allah adalah orang-orang yang banyak berazam, bertekad insyaallah menjadi hamba Allah yang sejati, yang mana mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintah Allah dan juga menjauhi segala larangannya. Para santri sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita membahas salah satu pembahasan di masalah puasa, yaitu tentang syarat-syarat wajib puasa. Yang membawa catatan ya bisa ditulis, mudah-mudahan ya bermanfaat dan menjadi barokah ilmunya. Yang tidak bawa catatan ya didengarkan, dihafalkan, mudah-mudahan juga ya menjadi berkah kepada ya bagi yang menyampaikan dan juga bagi yang mendengar dan juga bagi yang mempelajarinya. Para santri sekalian, syurut wujub siyami Ramadan, ya syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan. Mungkin sudah dijelaskan apa itu puasa, ya kemudian secara bahasa dan syariat
ya apa dalil kewajibannya, keutamaan bulan Ramadan, ya kita akan mengambil pada kesempatan kali ini satu pembahasannya, yaitu syarat wajib puasa. Semua ibadah di dalam ya Islam yang wajib maka ada syarat wajibnya. Ada salat, ada syarat wajibnya. Ada zakat, syarat wajibnya, haji dan lain sebagainya. Nah, apa saja syarat wajib dari puasa? Nah, ada 6 syarat wajib puasa. Bahwa kalau seseorang terpenuhi padanya syarat-syarat ini, maka dia wajib untuk berpuasa. Ya, ini disebut dengan syarat wajib. Apabila santri ya atau siapa saja ada 6 perkara ini pada dirinya, maka dia wajib untuk berpuasa. Ya. Yang pertama apa? Al-Islam. Wajib bagi orang Islam. Berarti tidak wajib bagi orang kafir. Ya. Dan orang kafir, pertama dia tidak wajib berpuasa. Yang kedua, kalau dia berpuasa, sah apa tidak puasanya? Tidak sah. Ya, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu, tidak ada gunanya. Barang siapa yang kufur kepada iman, tidak beriman kepada kenabian Nabi Muhammad, tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada Allah, faqad habita amaluhu, maka amalannya dihapus. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Makanya para santri yang dipanggil dalam ibadah puasa, siapa yang dipanggil? Ya ayyuhalladzina amanu. Apakah ya ayyuhan nasu? Tidak. Wahai para manusia, tidak. Tapi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabarkan bahwa dia wajib berpuasa adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ya. Jadi muslim baik laki-laki atau perempuan, baik tinggal di Indonesia atau di luar Indonesia, kalau dia muslim, satu syarat kewajiban puasa ada pada dia. Ya. Jadi yang pertama adalah al-Islam. Jadi tidak wajib bagi orang kafir. Loh, tidak wajib bagi orang kafir. Oh, enak sekali berarti. Tidak wajib bagi orang kafir, dan kalau dia puasa tidak sah, tetapi di akhirat dia disiksa karena meninggalkan puasa, karena meninggalkan salat, karena meninggalkan ibadah kepada Allah. Ya. Jadi enakan, tentu tidak bisa dikatakan enakan kafir, enakan mukmin. Yang masuk surga mukmin, yang ditinggikan derajatnya adalah mukmin. Orang yang selamat dari api neraka mukmin. Dengan segala ketinggian nilai seorang mukmin. Ya. Ini yang pertama, para santri sekalian, barakallahu fikum. Ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Yang kedua adalah al-bulugh. Wajib bagi muslim yang sudah baligh. Yang sudah baligh. Maka tidak wajib bagi anak kecil yang belum baligh. Apa ciri-ciri laki-laki yang sudah baligh? Pertama apa? Umurnya sudah 15 tahun. Walaupun belum mimpi, kalau umurnya sudah 15 tahun, ya kelas 12, jangan bilang saya belum mimpi. Umurnya berapa? 16 tahun. Baligh. Kalau sudah baligh wajib puasa. Ya. Yang kedua, laki-laki ini sudah mimpi basah walaupun umurnya 11 tahun atau 12 tahun atau 13.
dia sudah mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Ya, mimpi dia mimpinya melakukan apa yang dilakukan oleh suami istri. Nah, ini adalah mimpi yang membuat seseorang itu baligh dan wajib dia berpuasa. Ini kelas 7. Walaupun umurnya 12 tahun misalnya, 13 tahun, kalau sudah mimpi baligh. Kelas 8, kelas 9. Kemudian yang lain ya, tumbuh bulu ya di sekitar kemaluannya. Ini juga ya ciri seseorang sudah baligh. Jadi kalau dia baligh maka wajib untuk berpuasa. Jadi baligh ini syarat wajib. Ya, berarti anak kecil yang belum baligh dia belum wajib puasa. Pertanyaannya, kalau anak kecil yang belum wajib puasa, dia puasa, sah apa tidak? Kenapa sah? Nah, nanti kita bahas ada syarat wajib, ada syarat sah, ada syarat wajib puasa, ada syarat sah puasa. Ya, di sini adalah syarat wajib. Anak kecil tidak wajib puasa karena memang syarat wajibnya harus baligh. Tapi kalau dia puasa, maka sah puasanya karena baligh itu bukan syarat sah. Ya, boleh anak kecil yang baru tamyiz dia puasa dan sah puasanya. Nah, apa dalilnya? Rufi al-qalamu an salasatin. Kewajiban diangkat dari 3 golongan. Ya, ada 3 golongan yang tidak wajib melaksanakan kewajiban ibadah. Di antaranya salat, puasa, haji dan semacamnya. Apa saja? Yang pertama adalah anis-sabiyyi hatta yahtalim. Anak kecil sampai dia baligh. Yang kedua orang gila sampai sembuh. Ya, orang gila sembuh dari penyakitnya. Kemudian dari orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Ini yang kedua, ya para santri sekalian rahimakumullah. Yang ketiga adalah al-aqlu. Yang wajib berpuasa itu adalah orang yang berakal. Jadi orang yang tidak berakal atau orang gila ya, atau sekarang disebut ODGJ, nah itu tidak wajib berpuasa. Kalau orang gila puasa, ODGJ puasa, sah apa tidak puasanya? Sah apa tidak? Orang gila sahur jam 4, tidak makan sampai maghrib, sah apa tidak puasanya? Puasanya tidak sah. Kenapa? Karena ya, syarat wajib dan syarat sah orang puasa itu adalah ya berakal. Jadi akal ini adalah syarat wajib dan syarat sah ya dalam ibadah. Kemudian yang berikutnya yang keempat, kewajiban seseorang berpuasa adalah apabila dia dalam keadaan sehat, as-sahih. Barang siapa yang sakit dan tidak mampu dia berpuasa, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa. Ya, apa dalilnya para santri bahwa syarat wajibnya puasa itu sehat, tidak sakit? Apa dalilnya? Dalilnya adalah faman kana maridon au ala
safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang dia sakit. Orang sakit berarti tidak apa? Tidak sehat. Sakit yang bagaimana? Sakit yang dia tidak mampu menahan dahaga dan lapar, tidak bisa puasa. Kalau sakitnya yang ringan-ringan, tidak boleh seseorang berbuka puasa. Sakit gigi, ya, misalnya, atau pusing sedikit, ini tidak boleh dia berbuka dari puasanya. Tapi yang dimaksud dengan sakit di sini adalah sakit yang menyebabkan dia sulit melaksanakan puasa. Ya. Faman kana maridun. Ya, barang siapa dalam keadaan sakit, berarti dia boleh tidak puasa dan tidak wajib baginya untuk berpuasa di hari sakitnya. Tapi dia kalau sembuh bagaimana? Kalau sembuh maka dia wajib untuk mengqadha dan mengganti puasanya. Ini yang keempat, ya para santri sekalian, bahwa puasa wajib bagi orang yang sehat, tidak sakit. Mudah-mudahan para santri ya yang hadir di majelis ilmu ini, ya masuk bulan Ramadan sampai selesai bulan Ramadan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar maksimal ya puasa dan ibadahnya. Kemudian yang kelima, ya syarat wajib puasa yang kelima adalah al-iqamah, tidak melakukan perjalanan jauh, sedang mukim, ya berdomisili, tidak bepergian kemana-mana. Ayatnya mana? Tadi, ya, wa man kana minkum maridan au ala safarin, barang siapa dalam keadaan sakit atau perjalanan jauh. Safar, perjalanan jauh. Orang dalam keadaan perjalanan jauh dari Pebayuran menuju Surabaya, menuju Yogyakarta, menuju ya Semarang misalnya, jauh, maka boleh dia berbuka, tidak berpuasa karena dia dalam keadaan safar. Tapi kalau dari Pebayuran pulang ke Karawang, boleh buka apa tidak? Tidak boleh. Itu bukan safar. Dari Pebayuran pulang ke Cikarang, ya, ke Bekasi kota. Nah, ini bukan safar dan tidak boleh dia berbuka. Berapa jarak seseorang boleh berbuka? Ya, tentu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, tetapi sebagian ulama menyatakan ya ada arba'atu burud, ya jaraknya 4 barid. Kalau dikonversi menjadi kilometer itu sekitar 80, ya 80 kilometer. Ya bisa lebih sedikit, bisa lebih, ya bisa kurang, tapi sekitar 80 kilometer. Jadi kalau pulang ke Rengas Dengklok itu belum bisa ya untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan. Nah, jadi syarat wajib puasa itu adalah orangnya dalam keadaan mukim, tidak bepergian jauh atau bepergian tapi dekat. Nah, ini wajib melaksanakan ya puasa di bulan tersebut. Ini yang kelima, para santri sekalian. Tadi kita sebutkan berapa syarat wajib puasa? Ada 6. Nah, kira-kira yang ke-6 ini apa? Ya, benar ya. Yang ke-6 itu adalah al-khuluwu minal haidi wan nifas, bebas dari haid dan
nifas, dan ini khusus bagi wanita karena laki-laki tidak mengalami haid dan nifas. Maka syarat wajibnya puasa bagi seseorang apabila dia adalah seorang wanita, wanita tersebut tidak dalam keadaan haid atau nifas. Apa dalilnya? Nabi SAW menyebutkan tentang sifat wanita, bahwa wanita ini adalah naqisatu aqlin wa dinin. Wanita ini adalah makhluk yang memiliki akal yang kurang dan agama yang kurang. Ini para santri jangan memahami hadis Nabi dengan pemahaman sendiri. Oh, wanita berarti kurang akal, berarti tidak akan pintar. Bukan itu. Nabi SAW menjelaskan sendiri arti dari naqisatu aqlin, kurang akalnya. Apa? Syahadat laki-laki satu orang berbanding dua syahadat atau persaksian seorang wanita. Jadi kalau laki-laki satu bersaksi, ya, memberikan saksi, fulan melakukan ini, fulan melakukan itu, cukup. Laki-laki itu satu, tapi kalau perempuan harus dua. Ya, satu berbanding dua dalam persaksian di persidangan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan naqisatu dinin? Kurang agamanya. Nabi SAW mengatakan, alaisa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah seorang wanita kalau dalam keadaan haid dia tidak sholat dan tidak puasa, maka itulah kurangnya agamanya. Ya, perhatikan ya. Jadi kurang agama seorang wanita apa? Karena sebagian harinya dia mengalami haid. Kalau orang haid boleh apa tidak? Wanita haid boleh tidak salat? Tidak boleh. Boleh tidak puasa? Tidak boleh. Kalau wanita haid atau nifas kemudian dia memaksakan puasa, puasanya sah apa tidak? Tidak sah. Ya. Karena syarat sahnya puasa juga adalah kalau wanita bebas dari darah haid dan darah nifas, ya. Al-khulu minal haidi wan nifas. Tapi wanita yang tidak puasa karena haid atau nifas, maka dia wajib mengqadha ya di bulan-bulan yang lain. Ya, kalau dia sudah lewat Ramadannya dan dia punya hutang misalnya 10 hari atau 15 hari, ya, maka dia wajib untuk ya mengganti dan mengqadha puasanya yang dia ya lewatkan. Para santri sekalian, ini 6 syarat kewajiban puasa, ya. 6 syarat kewajiban puasa. Nah, sekarang ada yang kita sebutkan tadi. Ada syarat wajib puasa, ada syarat sah puasa. Ada berapa syarat sah puasa? Ada 3. Yang pertama Islam. Yang pertama apa? Islam. Jadi Islam ini para santri sekalian rahimakumullah, dia syarat wajib dan dia di waktu yang sama dia adalah syarat sah. Artinya apa? Kalau orang kafir pertama dia tidak diwajibkan untuk puasa. Kalau dia puasa sah apa tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena Islam itu adalah syarat wajib puasa dan dia syarat sah puasa. Ini yang pertama.
Yang kedua, syarat sah puasa adalah al-aqlu, berakal. Bagaimana penjelasannya? Orang gila tadi wajib puasa apa tidak? Tidak. Karena syarat wajib puasa adalah berakal. Sekarang orang gila ini ikut para santri berpuasa. Ya. Apakah puasanya sah? Tidak. Tidak sah puasanya. Kenapa? Karena berakal ini adalah syarat sahnya puasa. Kemudian yang ketiga, syarat sah puasa, ya. Syarat sah puasa yang ketiga apa kira-kira para santri? Baligh. Salah. Yang dia tidak wajib berpuasa dan kalau puasa tidak sah puasanya. Oh, yang depan ini apa? Hah? Ini karena di sini laki-laki semua, jadi tidak paham. Haid dan nifas. Syarat wajib puasa adalah kalau perempuan terbebas dari haid dan nifas. Kalau dia puasa, sah apa tidak puasanya? Tidak sah. Kenapa? Karena bebasnya wanita dari haid dan nifas itu adalah syarat sahnya puasa. Ya. Taib, kalau balik, kembali ke balik. Balik itu syarat wajib puasa. Apakah dia syarat sah puasa? Balik, apakah dia syarat sah puasa? Tidak. Bagaimana penjelasannya? Anak kecil yang belum balik, dia tidak wajib berpuasa. Tapi kalau dia puasa, sah apa tidak puasanya? Sah. Baik, tadi saya sebutkan syarat wajib puasa nomor 4. Apa nomor 4? Syarat wajib nomor 4 itu adalah as-sihhah, sehat. Jadi tidak wajib bagi orang yang sakit. Nah, sekarang ada orang sakit, dia puasa, sah apa tidak puasanya? Tidak. Sehat itu adalah syarat wajib puasa, tapi bukan syarat sah puasa. Jadi kalau ada orang sakit, dia paksakan puasa, sah apa tidak puasanya? Sah. Kemudian yang kelima saya sebutkan apa tadi? Syarat wajib puasa. Yang kelima adalah al-muqim, al-iqamah. Orang yang tidak bepergian jauh, dia wajib puasa. Orang yang musafir bepergian jauh, wajib tidak dia puasa? Dia tidak wajib puasa karena syarat wajib puasa adalah tidak bepergian atau mukim. Tapi orang safar ke Surabaya, tapi dia paksakan puasa, sah tidak puasanya? Sah. Karena safar atau iqamah, ya, diam diri itu bukan syarat sah puasa, ya. Nah, ini 6 para santri sekalian, ya, 6 syarat wajib puasa dan 3 syarat sah puasa. Nah, insya Allah kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, ya, yaitu tentang mufattirat as-shaim, hal-hal yang membatalkan puasa. Udah isya belum?
Bisa aja. Tapi para santri, karena pembahasan ya pembatal puasa tentu banyak ya, mungkin disampaikan oleh ya pemateri yang lain. Insyaallah mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi yang menyampaikan dan juga bagi para santri sekalian, semuanya yang mendapatkan tambahan ilmu, tambahan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albina TV, membina iman, ilmu dan akhlak.